Halo semuanya, anak kelas 10, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Yuli, materi sejarah peminatan. Materi kali ini tuh sedikit berbeda ya dengan minggu lalu. Kita mulai belajar menggunakan YouTube gitu ya. Jika nanti ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan ke saya via WA gitu ya. Kita mulai materinya. Minggu lalu kita ulangan harian, minggu lalunya lagi, maaf ya, berarti minggu lalu itu udah sejarah Korea ya. Kalau sekarang, minggu lalunya baru ulangan maksudnya. Kalau sekarang itu kita bahas mengenai sejarah Asia Timur, gitu. Asia Timur yang akan kita bahas mengenai sejarahnya Jepang, gitu. Oke, saya stay tune ya. Nah, saya mengambil yang dibuat oleh Umi Hartati, beliau selaku dosen program studi pendidikan sejarah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Metro. Ya, perbesar ya. Jadi, Jepang itu yang kuno. Itu yang pertama masih mengalami era kesogunan. Sogunan itu berarti kondisi Jepang di mana Jepang itu dipimpin oleh seorang jenderal gitu ya, ada kaisar, ada juga shogun, tapi shogun itu adalah militer atau dari kalangan jenderal. Jadi masa kesogunan itu Jepang sudah ada kira-kira tuh 660 Masehi. Yamamoto menyembah Amaterasu Omikami. Amaterasu merupakan suku paling kuat pada masa Jepang kuno. Kaisar pertama Jepang yaitu Jimmu Tenno berarti ya. Semua kaisar di Jepang itu menganggap dirinya itu adalah keturunan Amaterasu Omikami gitu ya. Sehingga kekuasaan Kaisar Suci itu tidak dapat diganggu gugat sampai tahun 1192 Masehi. Daerah-daerah di Jepang itu diperintah oleh banyak klan yang saling berebut kekuasaan dan saling menjatuhkan karena dia pengen apa? Pengen menjadi kaisar gitu. Ada diantaranya itu ada klan Mononobe, klan Soga, klan Taira, klan Minamoto. Tuh. Pada 1156 sampai 1160 terjadi perang saudara antara klan Taira dan klan Minamoto. Perang klan Taira menang. Perang yang kedua di 1180 sampai 1185 di bawah Minamoto no Yoritomo, klan Minamoto jadi pemenang gitu. Untuk memperkuatnya, Minamoto no Yoritomo menjalankan beberapa kebijakan, antara lain yang pertama itu adalah membentuk Shugo, bertugas sebagai militer dan polisi gitu. Shogunan berarti ini cikal bakalnya ya. Jito bertugas mengurus tanah dan pajak. Yang ketiga membentuk pemerintahan Bakufu. Bakufu itu berarti pemerintahan atau organisasi pemerintahan militer. Nah, Minamoto no Yoritomo sebagai pemimpin Bakufu memakai gelar shogun. Itu kata punya arti yang mirip dengan generalissimo, yaitu pemimpin tertinggi yang pada perkembangannya menjadi diktator militer. Dia memang orang militer berarti ya. Muncul dualisme dalam pemerintahan, ada pemerintahan sipil, ada juga pemerintahan militer. Perkembangan kekuasaan shogun Shogun Kamamura atau Kamamura Baufu adalah pemiliter oleh samurai yang didirikan oleh Minamoto no Yoritomo di Kamakura. Pada zaman Kamakura, lahir suatu kelas baru dalam masyarakat Jepang, yaitu kelas militer. Kebudayaan zaman ini adalah bangkitnya aliran-aliran agama Buddha gitu. Jadi agama Buddha di Jepang itu udah masuk gitu. Pembentukan Bakufu ini sekaligus menandai berakhirnya awal
zaman pertengahan dan dimulainya zaman feodalisme di Jepang. Nah, ini Shogun Muromachi Ashikaga atau Ashikaga ya. Di era periode Muromachi ditandai dengan peperangan-peperangan saudara yang memakan waktu panjang, menyebabkan kelas prajurit atau kaum samurai itu menjadi kelas masyarakat yang paling berperan dalam semua sektor kehidupan. Jadi di sini karena memang militer, bahkan prajurit-prajurit itu memegang kelas-kelas yang disegani di sana, gitu ya. Kekuasaan Shogun Tokugawa diawali dengan naiknya Tokugawa Ieyasu sebagai shogun pasca wafatnya Toyotomi Hideyoshi. Jadi di era 1600, Shogun Tokugawa itu mulai melakukan hubungan perdagangan dengan Barat seperti Belanda, Portugal, Spanyol. Ini beliau ya, digambarkan seperti itu. Di sini berarti menandakan bahwa ini ada bendera Barat gitu ya, dimana ini dekat lah ya dengan Barat. Nah, Jepang di bawah pemimpin militer. Orang-orang kuat yang akan membentuk negara Jepang baru yang kuat dan ingin menghapuskan semua perselisihan. Di antara pemimpin-pemimpin bangsa Jepang yang termuka itu ada namanya Oda Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi yang tadi ya, Ieyasu Tokugawa. Berarti sekarang memerintah. Politik isolasi. Jadi kalau kamu belajar tentang masuknya Jepang atau pendudukan Jepang menggantikan Belanda, kalian bakal belajar tentang politik isolasi Jepang gitu ya. Ini latar belakang Jepang gitu kan. Ini materi kalau di sejarah Indonesia nanti di kelas 11 gitu ya. Ini peminatan kita sudah belajar ya. Nah, politik isolasi, Shogun Tokugawa itu menggunakan politik isolasi ini untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan mereka. Isolasi itu berarti tertutup. Isolasi itu kayak isolatif, isolasi itu kan sama aja untuk menutup gitu ya, gunanya sama atau pengertiannya sama. Semula dengan Shogun Tokugawa memang mengizinkan bangsa Spanyol dan Portugis. Tadi kan di depan dikatakan dekat dengan Barat ya, untuk berdagang di Jepang. Tapi lama-lama kedua bangsa ini dicurigai. Mereka dianggap membantu kaum Kristen yang memberontak. Jadi ada tuh orang Kristen di sana, dan tahu sendiri orang Jepang itu kan tadi agama utamanya tuh adalah yang tadi disebutkan di depan, yang kaisar itu menganggap sebagai jelmaannya gitu ya. Pastinya itu adalah doa matahari gitu ya, makanya setiap jam 7 mereka selalu upacara menunduk terhadap matahari itu. Runtuhnya kesogunan, tadi kan shogun tuh naik ya, jadi memang dia menetapkan pemerintahan Bakufu, politik isolasi gitu, tuh nama lainnya gitu kan. Jadi memang awalnya bekerja sama dengan Barat, tapi kemudian dia khawatir bahwa pengaruh Barat itu meruntuhkan kekuatan dari Jepang gitu. Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah Tokugawa itu menghadapi runtuhannya. Adapun faktor-faktor penyebabnya itu antara lain ada aspek dari luar, di sini ada serangan dari Amerika gitu ya. Dia mematahkan politik isolasi Jepang itu dan memaksa pemerintahan Bakufu itu untuk membuka negaranya bagi bangsa-bangsa Barat. Bahkan simbol dibukanya Jepang terhadap bangsa Barat itu adalah harus membuka pelabuhan-pelabuhan di Jepang gitu ya. Aspek dalam negeri itu ada rezim Shogun Tokugawa melaksanakan pemerintahnya dengan tangan besi, jadi dia tuh orangnya keras gitu, dan ini kan kebencian rakyat dipelopori klan revolusioner. Nah, akhirnya ketika Jepang sudah dikuasai oleh Amerika, kemudian dan dipaksa untuk membuka beberapa pelabuhannya gitu kan, jadi masuklah pengaruh Barat. Nah, ketika masuk pengaruh Barat, pemerintah atau respon dari pemerintah Jepang pun kemudian melakukan restorasi Meiji gitu ya. Nah, restorasi Meiji itu, Jepang sebelum restorasi kan bangsa yang hancur karena konflik sosial dan bentrokan antar kelompok. Akibatnya, kehidupan ekonomi itu tidak dengan baik. Restorasi Meiji itu di 1868 adalah sejarah penting bagi Jepang karena
menjadi pemantik bagi pembaharuan pastinya, karena yang tadinya itu konvensional atau tradisional atau yang masih kuno gitu lah ya, masih berpegang dalam tradisi-tradisi kuno, masih sangat tradisional gitu ya, terus kemudian berubah menjadi lebih modern dan mengalami beberapa pembaharuan. Jadi dia mengatakan bahwa maksudnya inti dari restorasi ini mengatakan bahwa masuknya budaya barat itu kita ambil positifnya, jangan kita terlalu fokus pada hal negatif dari barat gitu ya. Jadi fokus ke dalam pembaharuan yang membawa Jepang ke arah yang baik lagi, bukan tetap jadi bangsa yang mundur gitu. Nah, tak heran jika restorasi Meiji itu berpengaruh luas dan abadi bagi Jepang gitu hingga sekarang. Jadi Jepang yang sekarang itu adalah dampak dari restorasi Meiji. Jika nggak ada restorasi Meiji, maka nggak mungkin ya Jepang hebat seperti sekarang gitu. Di bawah Kaisar Meiji, Jepang dapat berkembang pesat dalam waktu yang singkat, relatif lah ya. Untuk mencapai kemajuan itu mungkin memerlukan waktu berabad-abad lamanya. Yang maksud adalah bahwa Jepang itu langsung dapat memasuki pembentukan negara modern dengan industri negara modern pula. Jadi ketika Barat masuk pengaruhnya, Jepang itu memanfaatkan hal-hal positifnya sehingga merasa bahwa Jepang pun harus hebat juga seperti negara-negara barat lainnya, seperti itu. Nah, kemudian melakukan modernisasi di berbagai bidang. Ada pendidikan, gitu ya, bidang ekonomi, sosial, politik, gitu, militer, gitu ya. Nah, seperti telah diketahui bahwa 8 November 1867, Shogun terakhir meletakkan jabatannya dan menyerahkan kekuasaan kepada kaisar. Jadi, karena memang dikatakan dia tangan besi, terus kemudian beliau pun tidak mampu menangkis serangan dari Commodore Perry dari Amerika yang tadi ya, yang menguasai Jepang. Jadi, rakyat itu makin gak percaya juga kepada Shogun gitu. Akhirnya dia menyerahkan diri. 8 bulan sebelum Shogun terakhir meletakkan jabatan, Kaisar Komel meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1867. Sebagai penggantinya ialah Kaisar Mutsuhito yang pada penyerahan kekuasaan baru berumur 14 tahun, jadi masih remaja gitu ya. Masa pemerintahnya dikenal dengan nama Kaisar Meiji. Ya, makanya dikatakan restorasi Meiji. Jadi di eranya Meiji gitu ya. Nah, Meiji Tenno kaisar gitu. Secara resmi, Mutsuhito memegang pemerintahan sejak 25 Januari 1868 sampai 30 Juli 1912. Pemulihan kekuasaan ke tangan Kaisar Meiji inilah dikenal dengan restorasi Meiji, seperti itu ya. Pembaharuan di segala bidang maksudnya. Nah, restorasi yang dijalankan Kaisar Meiji atau Meiji Tenno itu adalah di bidang politik itu ya, Kaisar berpegang teguh pada Charter Oath ya, sistem pemerintahan meniru pemerintahan Barat karena diambil positif dari Barat gitu. Ternyata bahwa Barat itu ada hal positifnya juga, tidak selalu berhubungan dengan kolonialisme, terus nudisme, pokoknya hal-hal yang negatif. Nah, di sini pemerintahan barat itu berarti pemerintahan yang bagi ke dalam departemen-departemen atau kementerian-kementerian seperti itu ya. Sistem pemerintahan feodal tuh kemudian dihapuskan gitu karena udah modern lagi. Jadi sifatnya itu bukan lagi ke kerajaan yang feodal berarti berkaitan dengan bangsawan, tuan tanah itu enggak gitu ya. Jadi menjadi lebih modern. Pemerintah mengizinkan adanya National Assembly, berarti berkaitan nanti ada Dewan Rakyatnya ya. Kaisar adalah sumber dari segala kekuasaan gitu ya. Kekuasaan adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam menjalankan pemerintahan, Kaisar itu dibantu oleh DPR gitu ya. Semua undang-undang harus mendapat pengesahan dari Diet gitu. Terus ada kabinet, berarti susunan para menteri ya, yang dimana langsung bertanggung jawab terhadap kaisar. Privy Council atau DPA tugasnya sebagai penasihat kaisar. Kalau versi Indonesia itu Dewan Pertimbangan Agung gitu ya. Indonesia pernah mempunyai ini.
Bidang ekonomi itu menguasai kembali sumber ekonomi, penghasilan nasional, terutama kepentingan militer Jepang. Caranya adalah dengan membangun beberapa pembangunan, ada kereta, bank, mendirikan pelayaran, mengembangkan ekonomi Jepang sebaik-baiknya. Bahkan mengirim misi belajar ke barat ketika mereka udah paham pembelajaran, mereka